Nah, buat kalian yang mau pesan paketan CVT atau satuan bisa ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman. Jadi kita jual berbagai macam paketan CVT untuk semua motor matic. Di sini sebagai contoh untuk packing paketan CVT seperti ini, dan ini untuk packing satuan. Nah, kayak gini ya. Jadi kita itu bisa jual satuan atau paket. Terus kemudian di sini ada sebagai contoh nih kipas rumah hauler BTSB. Lihat kinclong banget ya. Jadi ini bukan efek dari poles, tapi ini efek dari bubutannya langsung gitu kan. Dan ini sebagai contoh kipas baja Beat Karbu nih, lihat keren ya. Jadi ini dibikin 13,5 derajat. Terus di sini juga ada sebagai contoh juga rumah haulernya ini Beat Karbu, dibikin 13,5 derajat, sudah papas sirip juga dan coak jalur rollernya. Dan ada juga di sini mangkoknya, packingnya itu seperti ini. Jadi kita itu dipakein bubble wrap dan dus untuk rumah roller, kipas dan sebagainya gitu kan. Di sini panbel juga udah mulai ready nih untuk semua motor matic, udah mulai ready di akun Shopee atau di Tokped ADM Hilman. Jadi buat kalian yang mau pesan paketan atau satuan bisa langsung ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman, oke? Nah, oke guys, welcome back my channel Adam Hilman. Di video kali ini ada mau dyno si Kino ya. Jadi kemarin itu kan sempat ADS-nya itu atau motornya itu nggak bisa di starter ya. Jadi ada masalah di ADS-nya. Dan sekarang ini si Kino udah bisa di starter. Kalau akhirnya nggak tekor ya, soalnya ini akhirnya tekor terus guys. Kayaknya harus minta ganti deh. Nah, dia udah mau starter ini. Cuman ini harus maju dulu. Akhirnya ini udah soak, harusnya diganti sih. Ini biar maju dulu. Nah, kita majuin lagi. Dia udah mau di starter sekarang. Ini di top nggak kuat, kita harus diselah dulu dikit biar maju baru bisa starter. Mantap guys. Jadi skina itu udah bisa di starter ya, udah aman. Jadi ADS nya itu udah di custom ulang lagi. Dan sekarang mau Adam dyno tes. Mohon maaf kalau ini motornya kotor ya, karena ini belum dicuci, baru dicoba jalan-jalan dulu. Nah sekarang kita mau dyno, sekalian kita mau mapping ECU-nya gitu kan. Soalnya ini mappingannya terlalu kering, semoga aja aman-aman jaya gitu kan. Kan waktu dyno itu ini pasti gaspol, semoga aja skino aman di sana, oke? Sekarang kita langsung otw ke Bacip Moto. Oke, siapa mau merasa terkuat angkat tangannya, siapa untuk sakit limitnya. Oh ya, apa?
mulai penyetingan ini, mulai penyetingan enak. Tadi mah dia kan ambil data ukur. Rasionya naik jadi 46 RPM lebih lama iya kita dia RPM lebih lama dia karena speednya beda speednya rubah RPM mah bener RPM sama nah sebelumnya iya kiri pisan sebelumnya ya jadi ada berubah sih benar jadi ya mesinnya capek jadi lamun hayang ya mana-mana aja kan mana-mana itu lah saya pulang lamun air rezeki mah pakai 15 ya. Siapa? 15 mah jadi lamun kan ya misalkan 12.500 terus si kruk asatnya misalkan kepentingan geo nah masih kena stabil lamun 5 biasa mah kadang-kadang mis kering jadi los ulah sakebrang mending kajukan 50 berarti yang 15 emang ada 2 kali setting pagi setting panas sing pagi jadi lebih pusingnya tidinya batur mah gitu Aisyah mah biasa 15 berapa? 1.175 jelasin orangnya yang mana mana skadrop gitu nggak capeun emang di lubang hawa ge nggak naik ngebuah hasil kita tapi itu panas mah panas aman 115 110 wajar overheat mah lamun 140 besok aya eta ge misalnya beat nusuk aya biasanya nu teu make naon buligir gitu panas ini bukan kenapa namanya aku saya jelasin dulu ya jadi untuk power sebelumnya itu 20,77 HP cuman 20,70 HP tetap itu tapi powernya di kan nilai horsepower ini tuh diambil dari grafik paling tinggi kan ya nah, ternyata begitu tadi di gaspol itu RPM ada yang miss RPM itu tadi nggak juga numimiti kayak tanahnya tidak inona kita inu regian cuma regian yang tadi langsung diomekeun ke habitan
Makanya yang jenil ya dan jenil ini terbaca oleh si komputernya 20,77. Sebetulnya mah lain eta dia sebetulnya. Pas mulai ngedrop nanti kan Ya, benar kan itu benar. Kita bingung ke mau jadi lemah tadi itu kan. Benar kita 2,77 benar. Benar nggak? Itu ini terkait itu coba deh mau nanya jenil kayak itu nih. Jadi BRT ya rada cerdas ya. Biasa namanya kayak itu biasanya paling tertinggi ya. Ya, namun di nu biasa mah tapi BRT tinggi program barunya. Jadi nu aya miss ieu teu dibaca. Dia lamun miss dibaca imbalan tuh 20 kilo berarti itu dia tetap. Cuman itu dia cara ngabuktikan lagi ternyata. Ya klik grafik 1 pencet dia tuh 27 nya berapa ya? Lamun di diana nggak dua genap, kuduna kan iya di luar dibacananya. Baguslah kalau gitu. Jadi power awalnya 20,77 untuk AFR-nya sangat tinggi sekali, terutama di AFR 10.000 ke atas terlalu irit lah. Sampai 16 banding 1 RPM. Tapi tadi lah, ya 16 banding 1. Cuman tadi kan cuman ngetes sekali mah tenang mau berulang-ulang bisa juga. bisa main. Keiritan berarti? Ya. Turun lagi injektor berarti? Tadi pas tadi. Mau pas tadi. Terus akselerasi rasional 40,44 karena settingan di bawahnya sebenarnya jadi anu berobat khusus jadi akselerasi rasional 44. Nah terus di setting ada beberapa kali di setting kayak ini 2 bola dan di settingnya beberapa kali ada yang 20,10 horsepower, tadi grafik CVT mulai berubah, tapi sama sekali kan sebelum ngerunning itu diulang-ulang lah kan di bawah nanti ya. Nah terus dia mulai kacau jadi cuma untuk sampai kecil-kecilnya. Nah itu paling mana gitu. Oh, kadi nama itu tadi mas kacau tuh sebetulnya dia tuh. Kacau ya. Tuh, yang mulai pernas, mulai lemah, pas geber-geber kayak gitu. Nah, paling dia diambilnya. Tadi mah ya, dia Maret 2020 kali ini sebelum bahasa turun lain berarti dia ambil lagi terus tuh ya. Jadi untuk CVT terakhir di gas-gas turun secara pembacaan lain mau powernya 20,14 dari yang sebelumnya. Nah kalau orangnya terlalu terpaku ke dia makan nilai powernya diambil dari grafik paling tinggi. Padahal sebetulnya memang paling penting mah grafik tuh contohnya. Jadi mobil teh naik cuman karena ada perubahan CVT tidiannya jadi bener. Tuh bensin mah mulai bagus sekarang udah lurus 12 sama dengan 13. Terus akselerasi rasio naik dari awal 40 ke 46. Nah ini bisa dibuktikan, jadi meskipun nilai horsepower secara pembacaan turun tapi akselerasi naik karena CVT ini kan berubah-ubah ya. Terus lain-lain nama seperti RPM ada perubahan karena CVT nya beda. Jadi ada cepet pertama kali ya. Kita masih dingin ya. Kita si CVT nya masih kene can ber. Nah, makanya sebetulnya mah si nilai AFR iman tidak berubah. Meskipun CVT nya perubahan, mau jauh lah. Tapi aya perubahan si CVT nu berubah. AFR mah apa tetap. Nah, AFR merata. Jadi lamun misalkan orang mau nganggap misalkan si settingan juga berubah, ternyata CVT nya mulai berubah. Jadi misalkan begitu di gaspol tadinya di 6.000, nama jadi misalkan bisa lebih cepat di 4.000 atau lebih lama. Ya, jadi beda motor teh gitu. Jadi beda. Tah mikirnya kemana-mana gitu. Ini padahal beda aja motor gigi. Oh, ya anggarkan motor gigi mah ya. Highline straight coupling mah. Nah, dia jadi nggak buktikan. Cuman memang lampu dyno saya mah karena pembacaan per RPM bukan kilometer, tapi bisa dibikin per kilometer kecil caranya. Jadi kan kali engine speed ya.
saya dirubahnya kali 3 batur, ada 2 batur speed. Terus tuh aku nanya ke si Aya mekanik kan, kau korek macan aku mah mun kitu sih ngebandingkeun bingung. Saya bingung. Gitu saya. Ya, bingung ke? Bingung kan? Bingung nggak? Naon sok bedana nu biru aja gitu kan, dia bingung. Itu sudah di-setting belum? Nu belum. Oh, belum, biru. Belum, anu biru yang udah. Kan bingung kelemahanna naon. Pasti mikir nanti karena power motor, tapi lamun misalkan grafiknya beda. Speed berarti kalau engine speed kan kebaca. Tuh, oh berarti ya perubahan transisi di dia. Jadi gampang nyimpul Kebaca si RPM drop-nya. Jadi gampang, lamun misalkan dia nu cara tadi mah bingung. Soalnya naon, lamun dicoak aja, CVT mah. CVT dicoak we. Nah ini bakal ngabunder Terus saya mundur. Taknya ngabunder kieu tah. Pas ngabunder kieu teh pembacaan di dainona gede HP-na. Pasti gede. Oh. Langsung aya mikir kieu. Boleh ieu mah bisa naikkan HP 2 HP waduh. Aduh. Jadi sebetulnya mah tenaga nama anggar cuman karena aya iya jadi si pembacaan dainona teh jadi naon kabogodo lah gitu. Ngaco ya. Ya gitu. Pas dia sana di sana tadi. Maka kan supaya nu bilang kieu nanya HP-na lebih rendah tapi lebih tarik gitu kan. Eta kan soalnya gitu. Tapi itu lamun jujur mah ari beat mah anu paling gede nu pernah didaino ieu mah ieu. Nah, ada kasih mah nu spek ekstrim atau harian kabeh. Jika hariana cuman kali-kali. Ya maksudnya harian mah nya serna 58. Kayak 58 kelas sakitu. 58 standar. Semuanya maksudnya di saya mah paling gede-gede tilas 150 cc aya. 150 cc. Kayaknya di 15-an ya lebih dari eta. Yang sekarang yang 63-an maksudnya. Ada 63 kurang. Standar ya. 63 plat ganti. Setara kan. Mau di saya mah 63 plat standar mah di 16-an. 16 juga. Cuma spesifikasi nggak sih? Mun spek anu rada di ekstrim kan mana yang gede. Terus ini yang dicobaan ini. Masih petinanya konsisten. Itu bisa dari sisi dua atau gede atau Mual itu fair itu. Versi PT. jadi ngelametan. Ya kebayang mungkin tadi coba kali ngagas ya ta. Pengetarna kekuatannya. Jadi beki dia teh beki lemah. Beki lemah. Jadi sebenarnya itu bedanya. Beda. Ngecek we dia cobaan. Dia lolona anggarkeun we. Pernah hipu Pernah. kimia enggak? Itu beda gerak model gitu na bentukna. Grafiknya beda. Lain tadi mah di dia mau pernah jauh di RPM 12 gitu teh ngopar bet gitu tanya. Ya mah di dia lebih awal. Lebih awal udah. Tadi mah halus kan. Di dia karena mah jadi di awal di dia. Jadi langsung pas ka dieu teh nyis leuleus dan ngopar gitu. PR berarti itu ganti deui. Dan naon sih dah sebetulnya mah mun dinu dayeuna mah mun diambil pembacaan karena power misalnya masih kena rank 1 HP mah normal. Biasanya disebutnya HP nu konsisten. Karena ya HP nu mimiti. Ya HP nu konsisten. Tapi memang iya turun tadi teh itu. Iya nu digas-gas terus ya. Eta geus drop parah. Iya tah tuh, iya lebih parah pisan tuh. Ayo badak dia. Tuh mulai. Pohon dia turun. Tinggal tes drive ya mas. Nah dan jadi itu hasil setelah di dynonya. Jadi untuk top horsepowernya itu yang awal sebelum di mapping itu 20,77 dan setelah di setting ECU atau mapping ECU itu kena di 20,14 karena malah turun ya setelah di mapping gitu kan, karena si mesinnya itu dia nggak kuat, udah panas ya, jadi udah ngedrop banget gitu kan, karena glass boringnya itu tipis banget, jadi si mesin itu otomatis lebih cepat panas, padahal itu udah menggunakan oil cooler, udah pakai blower gitu kan.
Kalau nggak pakai blower itu udah kayaknya itu mesin bisa overheat gitu kan. Dan alhamdulillah Adam senang juga gitu kan dengan hasil yang segini, walaupun itu belum beres total gitu. Jadi ini untuk hasil grafiknya itu nih. Jadi setiap kita nge-mapping di Bacik Moto itu seudahnya itu dikasih printan ya kayak gini, hasil mappingan yang sebelumnya gitu. Kalau di yang lain itu nggak tahu, mungkin dikasih juga. Nah, sekarang kita lihat detailnya itu untuk hasil rapotnya itu seperti apa. Nah ini dia untuk hasil rapotnya. Ini bit FI ya, yang skinner itu bit ESP lah, jadi udah termasuk injeksi. Jadi untuk skinner itu speknya itu 585, klep 3025, dan ukuran TB itu 32. Ini untuk hasilnya. Ini yang biru ini, biru ya, yang biru sebelum di mapping, dan yang merah sesudah di mapping. Untuk yang biru itu di bagian awalnya itu dia lebih tinggi ya, lebih enakan yang bawahnya ini. Tapi di bagian sebelah sininya emang terus naik, tapi agak ada turun di sebelah sini kalau dibandingin sama yang merah. Dia naik sampai ke RPM tinggi ke sini. Ini baru udah slip ya, speednya itu udah slip atau udah limit, udah nyampe limit. Untuk di bagian merah ini dia itu lebih cepat. Nah, di bagian merah itu dia lebih cepat dibanding dengan yang biru awal ini. Jadi waktu yang merah ini dia itu mau ngambil top apa namanya, settingan terbaik atau running terbaik setelah di mapping, terus dicoba-coba dan hasilnya itu nggak kuat. Di sini turun, dia lebih cepat turun guys. Ya kelihatan sih, kelihatan lah ya, terang. Kalau dibandingin sama yang awal, yang biru ini dia itu apa namanya, drop RPM-nya itu lebih tinggi. Kalau untuk yang merah ini dia lebih cepat, karena yang biru itu si posisi mesin masih dingin. Untuk dibandingin yang merah, dia naiknya itu lebih mantep. Nah, ya, yang biru posisinya di bawah, merah itu di atas. Nah ini sih enaknya di running, jadi kita bisa ngebandingin juga. Cuman gara-gara udah mesinnya panas dan dia slip lebih awal dibanding dengan yang biru gitu kan. Nah ini dia untuk max horsepower-nya. Kita fokusin dulu. Nah untuk awal 20,77 di RPM 11.830 dengan torsi itu 9,23. Nah ini dia ya. Ih gelap ya, gelap gak sih? Nah ini mungkin agak terang. Nah ini seperti ini, kecahayain. Untuk yang merah 20,14 di RPM 11.300. Torsinya ini dia naik dari 9,23 ke 9,36 gitu. Terus untuk lanjut di bawahnya ini di RPM juga. Nah max RPM yang biru itu yang awal 12,44 dengan time 5,23, dan untuk yang di atas ini yang merah itu dia malah turun karena mesin udah ngedrop panas. Gelap juga ya, kita coba mungkin di sebelah sini supaya terang. Kita buka dulu pintunya guys. Nah tuh dia malah turun. Ini RPM 12,44 dengan time 5,29, dan ini untuk RPM 12,43 dengan time 5,33. jadi itu timenya lebih naik, RPM-nya lebih turun karena posisinya udah ngedrop. Dan untuk di bagian bawahnya ini bensin ya, jadi yang ini yang biru awal yaitu keiritan, dan untuk yang merah ini dia sudah di setting di mapping, ini sudah rata. Tapi Adam kemarin coba ngerunning posisi malam-malam dan itu di atas itu ada kering ya. Jadi mungkin Adam mau nge-mapping ulang lagi supaya si hasilnya itu lebih cakep, karena waktu Adam mau mapping itu posisinya hujan, jadi suhunya itu dingin. Kalau misalnya Adam nanti dibawa di suhu panas ke Gerimang atau ke Brigip, itu otomatis bakal kekeringan sih. Jadi mau Adam mapping ulang sepertinya supaya si bensinnya lebih cakep gitu, tapi di posisi siang hari atau panas terik matahari. Semoga aja oke gitu kan, soalnya serem juga sih di running kayak gini. Dia itu
full sampai max RPM, sampai kena limit gitu kan. Jadi emang risikonya itu bisa jebol juga. Terus untuk max speednya yang biru ini yang awal dia kena di 128 dengan time 5,89 on dyno ya. Untuk setelah di mapping dia kena di 127 dengan time 5,89, otomatis lebih lama ya, lebih lama 0,04 detik. Tapi di yang biru ini dia kena di 128, untuk yang setelah itu 127. Untuk akselerasi dia naik dari 40,44 jadi 46,20, lebih tinggi 6 ya, lumayan jauh banget sih. Untuk yang ini dia nggak ada penjelasannya, cuma ada grafiknya doang. Oke, jadi seperti itu guys. Jadi untuk harga mapping takutnya ada yang belum tahu. Untuk mapping awal itu dia kena di Rp400.000, untuk mapping lanjutan itu kena di Rp250.000. Jadi setelah di mapping itu dia dikasih segel di bagian buat nyolok ke bagian apa namanya ECU-nya gitu. Jadi dikasih segel, kalau misalnya segelnya udah copot itu kena di harga awal. Makanya kalau kalian mau mapping ulang lagi, utamain si segelnya itu masih ada, supaya nanti kalian masuk ke mapping lanjutan dengan harga Rp250.000 gitu kan. Karena kalau misalnya udah dibuka itu kalian kena di harga awal yaitu Rp400.000. Oke, dan alhamdulillah katanya ini di bacipnya itu Beat FI dengan horsepower tertinggi itu kena di motor Adam. Alhamdulillah, gila sih, cakep ya IDM Racing itu kan, bisa kena di horsepower tertinggi untuk motor Beat di bacip moto ya, bukan di semua apa namanya mesin dyno, bukan, cuman di bacip moto yang di Kebon Jati ini gitu. Nah ini alamatnya ada, nomor teleponnya juga ada buat kalian yang mau konsultasi tentang permesinan atau permappingan duniawi gitu kan ya. Cakep sih, gila sih, kena di apa namanya horsepower tertinggi untuk di motor Beat gitu. Ih, gila ya. Jadi setelah ini nanti Adam mau bawa si Kenoi ke Brigip, tapi mau di mapping ulang lagi gitu kan. Cuman nggak tahu untuk di mapping ulang lagi, nggak tahu dikontenin atau enggak, karena sama-sama aja seperti ini gitu kan. Doain semoga aman. Nanti kalau misalnya udah di dyno aman atau di mapping ulang aman, kita bawa ke Brigip gitu kan. Oke. Nah, jadi seperti itu hasil mappingan di bacip moto di spek PTSP 147, atau kita bulatin biar lebih simpel 150 gitu kan. Padahal kurangnya gede gitu kan, dari 147 ke 150 itu kurangnya 3 cc. Oke, jadi mungkin di next konten si Kenoi mau Adam bawa ke Brigip. Tapi sekarang hari ini Adam mau dyno lagi atau mapping ulang lagi. Doain aman. Kalau misalnya aman, besok kita bawa ke sirkuit Brigip. Kita bawa 201-an gitu kan, karena banyak juga yang komen cobain Brigip 201, cobain Brigip 201. Oke, nanti kita Adam coba. Nanti bakal Adam coba, karena kalau misalnya sirkuitan road race itu Adam takut serem kalau Brigip ya. Jadi kita coba 201 aja. Kalau misalnya Adam gak berani bawa, nanti mungkin pasang kamera di helm, yang bawanya itu siapa aja lah gitu, atau Mang Padil atau Amer, siapa aja yang berani bawa. Semoga aja Adam berani bawa, soalnya Adam kalau sasaran gitu takut sih sebenarnya. Oke, cukup ya videonya sampai di sini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ditunggu video atau project selanjutnya. Oke.